Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih kembali dengan menu roti. Ini buatnya simple dan cepat. Tidak menggunakan mixer, tidak diulen. Jadi kita hanya mengaduk-ngaduk-ngaduk saja, tapi hasilnya sangat lembut, cepat, praktis, dan proofingnya hanya 1 kali selama setengah jam. Kalian gak percaya? Ayo kita coba ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, di sini nanti juga di deskripsi Mama Iji akan menuliskan takarannya dengan sendok ataupun dengan gram ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau di layar ini dengan takaran sendok. Kita mulai aja. Tuangkan susu hangat. Untuk susu ini bisa kalian gunakan susu UHT ataupun susu bubuk yang kalian campurkan dengan air. Kemudian 3 sendok makan gula pasir. Untuk jenis roti ini agak gurih ya, jadi tidak terlalu manis. Dan masukkan ragi tentunya yang masih aktif. Campur aja. Kita campur jadi satu, diaduk. Nah, jadi ini hanya modal ngaduk-ngaduk. Kemudian masukkan aja garamnya dan minyak sayur. Sekitar 5 sendok makan. Konversi ke mililiter 30 ml. Nah, ini kita aduk semua, campur dulu sampai rata. Lalu kita masukkan tepung terigu. Nah, ini ya kalau untuk takaran sendoknya. Jadi kalian juga harus udah mahir banget ya kalau takaran sendok tuh seperti itu. Tidak terlalu menyumbung, tidak terlalu penuh. Jadi, tidak seperti ini, jangan menjumbung seperti ini. Jadi untuk 1 sendok makan itu kurang lebih 10 gram. Jadi kita menggunakan 300 gram tepung terigu protein tinggi wajib. Nih sekarang kita aduk semuanya. Campur. Jangan sampai ada tepung yang masih kering atau tertinggal. Nah, sebenarnya roti ini ketika Mama Iji buat itu habis dalam 1 hari. Sekarang kita istirahatkan dulu 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Jika belum mengembang dilanjutkan aja karena sesuai dengan suhu ruang saat kalian mengerjakan ya. Nah, sekarang kita ke bagian isiannya menggunakan ini keju cheddar biasa, 1 buah sosis yang besar, 1 butir telur untuk olesan dan SKM. Nah, untuk olesan ini kalian boleh ikutin cara Mama Iji ataupun hanya menggunakan kuning telur. Jadi tanpa putih telur dan tanpa SKM itu juga bisa untuk olesan. Tapi di sini Mama Iji pengen ada rasa manisnya. Jadi opsional ya. Nah, kita campurkan 1 sendok makan SKM dengan 1 butir telur. Nah, seperti ini udah kita potong-potong semua. Ini Mama Iji sisihkan dulu sebagian sedikit untuk taburan. Oke, ini kita sisihkan dulu dan kita campur jadi satu keju dan sosis. Ini kita campurkan aja jadi satu. Sebenarnya nggak rata juga nggak apa-apa sih. Ntar dia menyatu juga di dalam roti. Ini dia hasilnya setelah ini Mama Iji ternyata 40 menit. Ya, jadi 30 menit lebih karena ini kali suhunya kurang cetar, agak-agak mendung. Kemudian taburi sedikit dengan terigu juga papan kerjanya. Oke. Jadi teksturnya lembut seperti ini, agak melekat-lekat. Jadi jangan khawatir untuk menambahkan sedikit terigu, yang pasti tangan kalian bebas dari lekatan ini nih adonannya, doughnya. Sampai nyaman gitu di tangan ya. Tapi jangan sampai terlalu keras juga loh. Penambahan terigu tuh hanya sedikit aja, membantu agar tidak melekat. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Udah dibulatkan, siapkan loyang yang kalian olesi dengan margarin, taburi dengan terigu atau pakai Carlos ataupun pakai kertas roti yang kertas rotinya nggak melekat. Ini kita pipihkan membulat. Nah, lalu isikan deh isiannya. Ini juga sebenarnya bisa kalian modifikasi dengan potongan wortel, potongan jamur. Pokoknya enak banget. Yang pasti kita harus goalnya itu mendapatkan roti yang lembut. Kita padatkan, satukan seluruh tepinya. Nah, seperti ini. Tuh, terus membulat. Jadi ini benar-benar lembut loh. Dan memanggangnya pun gak lama. Nah, saat ini kalian udah panaskan oven ya. 15 menit sebelum roti ini kita masukkan ke dalam oven. Panaskan oven selama 15 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, ini udah siap.
Bagian halus kita letakkan pada bagian atasnya, dipipihkan agar nggak terlalu menggelembung nantinya ya. Sambil kita rapikan permukaannya, nah kita olesin deh dengan telur dan es krim tadi. Pasti rasanya lebih mantul, lebih berasa. Nah, ini taburi dengan topping kejunya tadi. Ini dia oven suhu 180 derajat Celcius. Kita panggang 20-25 menit. Nah, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing ya, sampai matang. Ini kita potong dulu. Terlihat sangat lembut ya. Ini Mama Iji cepetin motongnya. Nah, seperti inilah penampakannya. Wow, full keju dan sosis. Oke ya, tidak berasa udah selesai resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih dengan roti. Kalian bisa lihat ini lembut-lembut banget. Mini-mini mungil ya. Ini adalah bubble bread karena bentuknya itu bulat-bulat-bulat seperti gelembung-gelembung sabun. Nah, ada yang besar dan ada yang kecil. Ini adalah roti yang super-super paling mudah sedunia cara pembuatannya dan anti gagal. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Yuk, langsung aja ya. Bahan-bahannya sangat sederhana. Ini kalian bisa lihat di sini kita gunakan tepung terigu protein tinggi. Kemudian air susu yang hangat, di sini Mama Iji menggunakan 2 sendok makan susu bubuk ditambah dengan cairan. Kemudian 2 sendok makan gula pasir, kemudian garam, ragi instan, dan tadi margarin ya, sorry kebalik. Kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi ya. Sekarang jika kalian ragu, raginya bisa dituangkan aja ke cairan susu yang hangat. Susunya bisa susu UHT, tapi ingat asalkan hangat. Jadi kalian bisa hangatkan dulu, tidak terlalu panas agar raginya tidak mati. Ini kita masukkan dulu tepung terigu protein tingginya, kemudian masukkan air susu yang udah bercampur dengan ragi tadi. Lalu masukkan gula pasir, aduk lagi. Kemudian garam, kita aduk kembali. Di setiap pembuatan roti itu Mama Iji paling suka kalau bisa menyentuh adonannya langsung. Jadi terserah kalian mau menggunakan tangan atau pakai alat aja, spatula atau pengaduk tadi. Tapi di sini Mama Iji pengen banget ngeremes-remes adonannya dan ini adonannya agak lunak. Kemudian setelah tercampur tepungnya tidak ada lagi yang tertinggal, masukkan margarin. Kemudian kembali kita remes seperti ini. Jadi dengan meremes ini kita bisa merasakan konsistensi adonannya juga masih ada nggak tepung yang bergerindil seperti itu ya. Nah kemudian folding dibalik, dilipat, arah melipat dari tepi ke bagian tengah. Lama kalian folding sambil memutar wadah atau adonannya. Nih kalian bisa lihat dia semakin kokoh, tidak terlalu melekat-melekat banget, tapi tentunya belum sempurna ya karena belum kita istirahatkan. Sekarang akan kita istirahatkan dulu 60-90 menit. Di sini Mama Iji 90 menit. Kalau 90 menit lebih baik lagi karena kan nggak ngulen ya, jadi glutennya terbentuk lebih sempurna. Nah sekarang kita kempiskan tadi, taburi permukaan dengan terigu, permukaan papan kerja dengan terigu. Kemudian kita pipih-pipihkan adonannya. Jika masih terasa agak melekat bisa ditaburi sedikit. Permukaan adonan dengan terigu, dengan rolling pin kita pipihkan, ketebalannya sedang, secukupnya aja, tidak terlalu tipis ataupun terlalu tebal. Sekiranya udah pipih, oh ya dengan rolling pin ini juga membantu menghaluskan permukaan adonan. Jadi sekaligus menindas gelembung-gelembung udara yang terjebak. Setelah itu kita potong-potong. Nah, untuk potongannya ini sesuai selera aja. Namanya juga gelembung sabun atau gelembung-gelembung udara atau gelembung air. Jadi gelembungnya pastinya ada yang kecil, ada yang besar. Atau kalau kalian mau buat sama besar semua nggak masalah. Di sini Mama Iji sih ada yang kecil, ada yang besar ya. Tuh, ini kita potong dulu. Jadi akhirnya bentuknya persegi. Tiap bagiannya kita bulatkan. Jika melekat bisa tambah sedikit dengan terigu. Jadi konsistensi adonan ini cenderung lunak ya, tidak keras atau kering. Nih, semuanya kita bulatkan dulu. Jadi untuk istirahat juga tergantung suhu ya. 60-90 menit, sekiranya 60 menit belum mengembang, bisa ditambahkan lagi. Yang pasti harus mengembang. Nah, di sini Mama Iji menggunakan
baking sheet yang non-stick, kalian boleh menggunakan baking paper ataupun olesi loyang dengan margarin, taburi sedikit dengan terigu. Oke ya, nah sekarang siap kita susun. Nah, untuk susunannya ini juga jangan terlalu rapat. Jadi sisakan beberapa senti agar nanti jika mengembang lagi gak saling tabrakan atau bentuknya nanti tidak terlihat. Jadi ada space ya. Ini dia hasilnya, siap kita proofing yang terakhir sebelum masuk di oven. Ini kita proofing 45 menit atau sampai mengembang 3 kali lipat sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah udah mengembang, kita olesi permukaannya. Di sini Mama Eji hanya menggunakan 1 sendok teh susu bubuk yang ditambahkan dengan beberapa tetes air. Yang pasti setiap pengembangan harus disesuaikan juga, dipengaruhi oleh suhu ruangan ya. Nah, sebelumnya oven udah kalian panaskan dulu 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah 20 menit, masukkan rotinya, siap kita panggang. Untuk pemanggangannya, waktunya 20 sampai 25 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Karena setiap oven itu berbeda. Jadi kalian lihat aja, nih udah matang nih. Kalau tingkat kematangannya itu seperti ini, golden brown, tidak terlalu coklat tua ya. Karena kalau kelamaan kalian membakar itu akan keras rotinya. Nah, selagi hangat olesi permukaannya dengan butter atau margarin biar lebih gurih lagi. Oh ya, ini juga bisa loh diberi isian. Kalian boleh isi dengan apa aja, coklat, keju sesuai selera. Kalian nih bisa lihat ya, betapa lembut dan seratnya itu. Tuh, dipencet-pencet akan kembali lagi seperti semula. Tanpa telur, tanpa penambahan bahan roti lainnya, dan kita menggunakan 1 kali proofing aja. Oke, nah ini dia, coba kita buka lagi, sangat lembut. Oke ya, tidak berasa udah selesai resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.